Mereka bekerja untuk lingkungannya dan memberi inspirasi. Ikuti rahasia mereka di Toko Inspiratif setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Celebes TV, terkini dari tradisi Sulawesi. Bersama kami dalam Talk Healthy Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Kita akan terus membahas gejala-gejala, penyebab, dan penanganan penyakit stroke. Pemirsa Celebes TV yang ingin bergabung bersama kami dengan memberikan pertanyaan ataupun keluhan kepada kami seputar penyakit stroke, silahkan gunakan line interaktif kami di nomor 3681002. Saya ulangi, 3681002. Bisa bertanya apa gejalanya, dan mungkin ada di sekitar tetangga kita mengenai stroke. Baik dok, kita melanjutkan kembali pertanyaan sebelum jeda iklan tadi, bahwa biasanya ini paling banyak yang mengena itu perempuan atau laki-laki? Ya. Jadi kalau saya ditanya begitu, jadi itu dulu kita melihat, pada dulu itu laki-laki lebih banyak. Oh, laki-laki lebih banyak Ya. dulu. Ya. Kenapa bisa dok dulu? Karena laki-laki yang lebih banyak keluar, banyak makan, banyak ini, banyak stres, banyak ini. Nah sekarang ada sedikit pergeseran, yang wanita juga mulai meningkat. Oh, Jumlahnya. iya dok. Ya, terutama pola hidup yang makan banyak, sampai ada gula apa semua. Diabetes dok. Diabetes itu merupakan faktor pencetus juga. Oh, jadi diabetes itu faktor pencetus juga dari bisa kena stroke. Iya. Ya. Berarti sekarang di era sekarang ini sudah sama antara, Ya, hampir sama. Mungkin lebih banyak. atau mungkin lebih banyak perempuan lagi sekarang. Oh, berarti pemirsa yang menyaksikan Celebes TV, bahwa saat ini sudah banyak yang kena stroke itu adalah dari kaum wanita. Jadi hati-hati bagi wanita, bisa warning. Ya, lagi, saya lupa lagi tambahkan. Jadi kalau dulu stroke itu umumnya di kota-kota besar, di Makassar saya ingat dulu ya. Tapi sekarang di kabupaten-kabupaten juga. Oh, sudah banyak. Sudah banyak juga. Oh, Dan juga ini ibu-ibu juga. Ini stroke bergaul kayaknya. ini yang kita juga harus waspadai ya. Pertanyaannya dok, yang dokter tadi sampaikan, kan sudah sampai ke desa. Ya. Apa sih peran pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia bebas stroke? Apakah memang ada upaya ke situ dok? Ya, sebenarnya dari beberapa itu kita ada, ingat itu namanya yayasan ya, yayasan stroke. Ya, Troki itu sudah di tiap itu sebenarnya ada bergerak, tetapi mungkin kita belum begitu mengenal ya. Ya dok. Kalau tidak salah itu dulu itu ketuanya almarhum Pak Sudomo itu dulu. Ya dok. Ya, kemudian sekarang itu Profesor Dr. Haryono Suyono itu kan semua yang mantan Menko Kesra. Ya, itu yang stroke itu mereka mendirikan suatu yayasan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pak, penjagaannya begini, begitu. Karena kalau kan kita takutnya itu kalau sudah terkena stroke ada yang hilang begitu, sembuhnya nanti. Apakah ada upaya dari Ikatan Dokter Saraf mungkin yang bisa menurunkan tingkat stroke yang pembunuh ketiga? Ya mungkin bisa keempat, mungkin bisa kelima dari tahun ke tahun gitu dok. Apakah memang ada upaya yang bisa kerjasama dengan pemerintah sehingga bisa mengurangi tingkat penyakit stroke ini untuk masyarakat? Ya, saya kira menarik sekali itu pertanyaannya. Jadi baru-baru ini kira-kira tanggal 23 yang lalu ya, baru 1 minggu yang lalu itu
saya kebetulan mengikuti pertemuan nasional stroke ya. Itu sempat di launching oleh kerjasama Perdosi, Perhimpunan Dokter-Dokter Saraf itu dengan Kemenkes untuk melakukan suatu stroke registry. Jadi kita bergerak seluruh Indonesia untuk mencatat bagaimana trennya stroke ini. Nah, dari adanya data itu nanti kita akan mencari penyebab utama yang kita bisa tekan. Misalnya nanti bahwa dari data ini kelihatan bahwa yang paling banyak oleh karena hipertensi. Mungkin nanti penekanan kita untuk menurunkan hipertensi. Ya. Atau mungkin oleh karena penyakit terlalu banyak makan misalnya, atau lemak apa. Mungkin nanti anunya ke sana. Jadi kita mau lihat dulu anunya secara 1 tahun ini. Anunya begitu. Ya, kita tahan dulu, kita terima penelpon yang satunya. Assalamualaikum, Pak Muhyiddin. Ya, Pak. Ya, apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mengajukan pertanyaan ini, Pak. Ya. Makanan-makanan yang setiap tadi. Oh, fast food ya, makanan siapa saja kayak Kentucky. Seluruhnya itu makanan-makanan setiap tadi itu ada di mana? Oh iya. Makanan, minuman. Nah, bagaimana pengaruh makanan itu perlu kesehatan ini? Oh iya. Iya, makasih banyak Pak Muhyiddin atas penelponnya. Dok, tadi Pak Muhyiddin mengatakan bahwa apakah makanan-makanan yang fast food yang kayak tadi kita bahas, minuman-minuman yang kayak Coca-Cola dan lain itu apakah pencetus utama dari stroke ini, Dok? Ya. Jadi saya kira menarik ini pertanyaannya Bapak Muhyiddin tadi ya. Itu fast food itu kenapa dikatakan fast food itu karena makanan yang cepat saji itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari gizi dia cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita lupa. Jadi yang membuat itu tidak bagus itu kadang-kadang dia punya garam, salt. Oh, garamnya, Dok ya. Jadi mungkin kadar garamnya yang terlalu tinggi. Atau misalnya tadi juga misalnya minum Coca-Cola itu juga ada kafeinnya ya, sehingga dia pada gilirannya nanti menyebabkan tekanan darah naik. Nah, mungkin juga fast food itu juga kadar lemaknya mungkin terlalu tinggi ya, sehingga membuat tubuh kita kelebihan begitu. Ya, Dok. Nah, itu yang kadang-kadang ini. Kemudian lagi komposisinya mungkin karena kita kurang. Ini makan sayur misalnya, ya. Buah. Itu komposisi itu yang menyebabkan pada ujungnya nanti dia hipertensi. Jadi orang mudah hipertensi. Jadi masih muda sudah tekanan darahnya sudah 200 misalnya. Wah. Nah, ini yang nanti pada ujungnya nanti menyebabkan stroke begitu. Jadi tidak langsung tapi melalui tahapan gitu. Kalau tadi yang Pak Muhyiddin bilang bahwa fast food itu mengatakan bahwa itu pencetus yang dokter tadi sampaikan untuk stroke. Apakah faktor turunan atau keturunan itu bisa menjadi salah satu juga faktor pencetus dari stroke itu, Dok? Kalau turunan itu biasanya melalui ada orang yang memang tekanan darahnya tinggi begitu. Jadi memang ada. Jadi sebenarnya begini. Jadi apakah faktor turunan atau tidak itu tetap pada pada proses perjalanan penyakit itu. Jadi maksudnya walaupun kita tidak ada turunan stroke, tapi karena kita mengkonsumsi mempunyai suatu faktor risiko tadi, lebih mudah stroke daripada memang ada faktor pencetus. Keturunan itu. Karena misalnya kalau ada keturunan sehingga kita saya dilarang ini, dia akan patuh. Memang ada orang-orang yang dari sananya selalu tensinya tinggi. Nah, ini punya resiko begitu. Tapi kita sekarang tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tidak punya turunan itu lebih aman, tidak bisa. Jadi justru yang tidak ada riwayat itu